Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan. Kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang bila zulumatil nur. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi minggu lalu yang dimana ada 5 metode. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi metode AMSAL yang akan dibawakan oleh rekan kelompok saya yaitu Indi Anakasantika. Waktu dan tempat saya persilakan. Langsung aja ya ke definisi apa sih metode AMSAL itu. Jadi menurut bahasa AMSAL ini merupakan bentuk jama dari kata masalah, yang artinya itu membuat permisalan atau perumpamaan. Adapun menurut istilah, AMSAL ini merupakan visualisasi yang abstrak yang dituangkan dalam berbagai ragam kalimat dengan cara menganalogikan sesuatu dengan hal yang serupa dan sebanding. Seperti itu. Jadi dapat digarisbawahi bahwa metode AMSAL ini merupakan metode perumpamaan dengan cara menganalogikan sesuatu. Baik, langsung saja ke teorinya. Pertama kali metode AMSAL ini diterapkan yaitu pada masa kenabian. Masuknya metode AMSAL ini sejak masa kenabian yang digunakan ketika Nabi berdakwah. Jadi metode AMSAL ini merupakan salah satu metode yang digunakan oleh para nabi ketika berdakwah. Lanjut ke karakteristik dari metode AMSAL, yaitu ada 4. Yang pertama ada wajah syabbah atau gambaran, yaitu pengertian yang dapat dipahami dari perumpamaan tersebut. Kemudian ada adatul tashbih. Ini merupakan alat-alat peraga gitu yang menunjukkan perumpamaan tersebut. Kemudian ada musyabbah, yaitu sasaran perumpamaan. Dan yang terakhir ada musyabbah bih, yaitu objek yang dijadikan perumpamaan tersebut. Lalu selanjutnya bagaimana sih implementasi dari metode AMSAL tersebut? Jadi seperti yang kita ketahui dari poin karakteristik sebelumnya bahwa metode AMSAL ini harus menggunakan alat peraga, sasaran perumpamaan, dan juga objek yang dijadikan perumpamaan. Sehingga saya di sini mengambil contoh implementasi dari metode AMSAL itu ketika masa Rasulullah, yaitu yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, Ana waka fil yatimi fil jannati hakada. Jadi Rasulullah ini memberikan perumpamaan. Jadi Rasulullah di surga itu bersama anak yatim hakaza seperti ini. Jadi Rasulullah menggunakan alat peraga yaitu bisa babati wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah sebagai perumpamaan. Itu. Lanjut ke kekurangan dan kelebihan dari metode AMSAL ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu peserta didik lebih mudah memahami konsep dan makna spiritual sebab manusia ini cenderung tertarik pada penyerupaan. Lalu, kelebihan yang kedua yaitu membiasakan peserta didik untuk berpikir logis menggunakan kias. Adapun kekurangan dari metode AMSAL ini yaitu melalui metode AMSAL ini mungkin cukup sulit ya untuk guru gitu mengetahui apakah seluruh peserta didiknya telah memahami materi atau belum. Jadi bisa diambil kesimpulan dari metode AMSAL ini bahwa metode AMSAL ini metode dengan mengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan yang lebih konkret. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabat Indi Anakasantika. Selanjutnya materi metode kisah Qurani yang akan dibawakan oleh sahabati Badri Bakiyatus Solihat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, metode kisah Qurani. Nah, metode kisah Qurani merupakan salah satu metode pembelajaran yang bertajuk keislaman atau yang ada di dalam Al-Quran. Nah, metode kisah Qurani itu berisi asal-muasal atau kisah-kisah para nabi, para rasul sebelum adanya Al-Quran ataupun sesuatu yang akan datang. Nah, itu semuanya diceritakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian sejarah daripada kisah Qurani ini dibawa oleh para sahabat Nabi yang diceritakan kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, terus kemudian nah itu menjadi salah satu metode. Nah, kemudian kalau awal mulanya metode kisah Qurani ini masuk ke Indonesia itu berbarengan dengan para para pedagang, para saudagar atau awalnya itu pada abad ke-7 atau ke-13
ke-13 seperti halnya masuknya ajaran Islam ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang Arab kayak gitu. Nah, kemudian implementasi daripada metode kisah Quran ini diterapkan kepada para peserta didik, baik itu dari jenjang RA, TK, SD, SMP, SMA, bahkan pun Alia. Nah, itu bisa diterapkan bahkan kepada para ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi intinya metode kisah Quran ini kalau menurut saya pribadi itu tidak mengenal kata usia. Jadi ya sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, cerita yang ada di dalam Al-Quran, nah itu memiliki nilai-nilai keislaman, yang mana nilai-nilai ini ya memang harus diketahui gitu. Sejarahnya, asal-muasalnya, terbentuknya manusia, para nabi, para rasul, nah itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh sahabati Adilah. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Badri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya dari kisah metode Quran ini. Adapun kelebihannya yaitu memperkaya pemahaman. Metode ini memungkinkan pembaca untuk memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai moral, hukum, dan ajaran agama yang terkandung dalam kisah-kisah Al-Quran. Nah, salah satu contoh yang dapat memperkaya pemahaman dari kisah metode Quran ini adalah seperti kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Dalam kisah Nabi Ibrahim ini terdapat banyak pelajaran yang dapat dipetik seperti kepatuhan kepada Allah, keteguhan iman, pengorbanan, dan keberanian yang menghadapi cobaan-cobaan. Misalnya ketika Nabi Ibrahim diuji untuk mengorbankannya, yaitu putranya Ismail, ia menunjukkan kepatuhan yang sangat luar biasa, sehingga Allah menggantinya dengan seekor domba sebagai tanda penggantian korban. Adapun kekurangannya, potensi kesalahpahaman yang terlalu berfokus pada kisah-kisah yang dapat menyebabkan pembaca mengabaikan aspek-aspek ini yang lain dari Al-Quran, seperti hukum, teologi, dan etika. Contohnya pun, kisah metode ini adalah sebuah cerita atau contoh yang digunakan untuk mengilustrasikan kekuatan dan kelemahan dari komunikasi yang salah. Salah satu contohnya itu kelemahan potensial dari kisah metode Quran ini adalah ketika seseorang menggunakan teks suci atau ajaran agama yang mendukung argumen atau tindakan mereka tanpa mempertimbangkan konteks atau interpretasi yang lebih luas. Misalnya seseorang yang mungkin mengutip ayat Al-Quran atau hadis untuk membenarkan tindakan tertentu tanpa memahami konteks tersebut. Nah, hal ini dapat mengarah pada kesalahpahaman dan manipulasi terhadap teks suci untuk mencapai tujuan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan dengan ajaran sebenarnya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabati Badri Bakiatus Soleha dan Adilah Fadia. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh sahabat Rizky Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi mengenai model Ibrah Mujiah. Adapun definisinya yaitu merupakan penyampaian materi pendidikan dengan perkataan yang lemah lembut, namun tegas dan benar berdasarkan ilmu dan menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian dan bahasa yang dikuasai peserta. Adapun teorinya, An-Ahlawi Sabidio 1999 menyimpulkan metode tersebut ialah cara penyampaian materi melalui tutur kata yang berisi nasihat dan peringatan. Yang ketiga itu implementasi. Untuk implementasinya itu ada dua. Yang pertama itu tahap pra-instruksional dan instruksional. Tahap pra-instruksional itu sebelum mengajar, kalau instruksional itu kebalikannya, pas mengajar gitu. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu satu, dapat mempersingkat waktu bagi guru PAI. Yang kedua, organisasi dan manajemen kelas tidak perlu membuat pengelompokan. Kekurangannya yang pertama itu terkadang guru PAI sulit untuk mampu mencoba memahami peserta didik terhadap bahan materi yang akan diberikan. Yang kedua, karena ini metodenya lisan, terkadang guru PAI merasa lebih banyak berbicara dalam menjelaskan. Adapun ya, menggunakan model pembelajaran menekankan pada pendekatan berbasis karakter dan karakter building dalam pembelajaran PAI. Model ini mengintritigas konsep agama. Nah, kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu
bahwa metode model Ibrahim Muja itu merupakan menyampaikan materi pendidik dengan perkataan yang lemah lembut, namun tegas dan benar berdasarkan ilmu dan menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan tingkatan kepandaian. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai metode model Ibrahim Muja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pemateri yang terakhir atau pemateri yang kelima yang akan disampaikan oleh sahabat Delima Rahmawibowo. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode sosiodrama. Nah, metode sosiodrama ini adalah metode mengajar yang dalam pelaksanaannya bertugas untuk mendramatisasikan situasi sosial yang mengandung masalah agar siswa dapat memecahkan masalah dari situasi sosial tersebut. Jadi metode sosiodrama ini metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Masalah tersebut itu masih menyangkut hubungan antar manusia gitu, kayak misalkan masalah kenakalan remaja, terus gambaran keluarga yang otoriter dan lain sebagainya. Nah, teori sejarah metode sosiodrama ini dalam pembelajaran ditemukan oleh Jacob L. Moreno pada tahun 1930. Nah, implementasi dari metode ini ialah yang pertama itu ada menentukan pokok sebelum membuat drama. Menentukan pokok tema, yang kedua ada mempersiapkan peranan pelaksanaan sosial drama sesuai peran masing-masing, dan yang ketiga itu ada mengadakan evaluasi. Sedangkan kelebihan yang ada pada metode sosiodrama ini ialah dapat mengembangkan kreativitas siswa gitu, terus memupuk kerjasama siswa juga, serta dapat menumbuhkan bakat siswa. Nah, kalau kelemahan dari metode sosiodrama ini ialah memiliki durasi yang panjang gitu. Waktu dari metode ini tuh emang membutuhkan waktu yang panjang gitu. Terus pemeran yang kurang baik dan tidak itu pemeran yang kurang baik dan tidak dapat mencapai tujuan, dan pembelajaran agama juga agak sulit untuk disajikan dalam metode ini gitu. Nah, karakteristik dari metode sosiodrama ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada untuk materi. Untuk materi ini ada ajaran Islam, moral, dan kisah. Sedangkan yang kedua itu untuk siswa. Nah, untuk siswa ini karakteristiknya agar supaya siswa aktif di berbagai background, lalu siswa ini berempati dan bisa berkolaboratif. Nah, yang ketiga itu ada peniruan dari situasi yang membahas masalah sosial. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabat Delima Rahmawibowo yang telah memaparkan beberapa materinya. Mungkin cukup sekian pembawaan atau pemaparan materi dari beberapa metode dari kelompok kedua. Kurang dan lebihnya saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.